Liverpool ditahan imbang Manchester United. Ajax dipermak Feyenoord. Fenerbahce boykot final Piala Super Turki. Penyerang MU ini minta pindah ke Inter Milan. 2 amunisi baru Timnas Indonesia U23. Halo football lovers, yuk subscribe dulu dan bunyikan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Thank you. Halo football lovers, kembali lagi di Starting 11 News. Seperti biasa, kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk Anda. Manchester United bermain imbang 2-2 melawan Liverpool di Stadion Old Trafford pada lanjutan Liga Inggris Minggu 7 April. Liverpool menutup babak pertama dengan keunggulan 1-0 berkat gol Luis Diaz pada menit ke-23. Bruno Fernandes lalu menyamakan skor di menit ke-50. Tak berselang lama, Setan Merah sempat mengungguli Liverpool lewat gol Kobbie Mainoo di menit ke-67. Namun, penalti dari Mohamed Salah menjelang akhir pertandingan menyelamatkan The Reds dari kekalahan. Chelsea gagal meraih poin penuh kala bertandang ke markas Sheffield United Senin 8 April dini hari. Melawan tim juru kunci, The Blues hanya mampu bermain seri dengan skor 2-2. Chelsea membuka gol melalui Thiago Silva pada menit ke-11. Pada menit ke-32, Sheffield menyeimbangkan skor melalui Jadon Bogle. Di paruh kedua, Chelsea kembali unggul. Kali ini, Noni Madueke mengacak-acak lini pertahanan Sheffield. The Blues sudah tampak akan menang dalam laga tersebut. Namun, Oli McBurnie membuyarkan kemenangan Chelsea di menit ke-93. Tottenham Hotspur mengalahkan Nottingham Forest 3-1 dalam lanjutan Liga Inggris 2023-2024. 3 gol Spurs masing-masing dibuat oleh Mickey van de Ven dan Pedro Porro serta tambahan 1 gol bunuh diri Murillo. Sedangkan 1 gol dari Nottingham dicetak oleh Chris Wood. Dengan hasil ini, The Lily-Whites kembali naik ke 4 besar klasmen. Duel pekan ke-31 Liga Italia 2023-2024 antara Juventus versus Fiorentina di Stadion Allianz Senin 8 April dini hari waktu Indonesia Barat berakhir dengan skor tipis. Sontekan bek muda Federico Gatti pada menit ke-21 menyambut tandukan Gleison Bremer yang menghantam tiang gawang menghadirkan kemenangan buat si Nyonya besar. Ajax secara mengejutkan dibuat tak berkutik oleh rivalnya Feyenoord pada hari Minggu setelah takluk 6-0 dalam laga The Klassiker. Igor Paisao dan Yankuba Minte masing-masing mencetak 2 gol, sementara gol-gol lainnya dibuat oleh David Hakko dan Quinten Timber. Ini adalah kekalahan terburuk Ajax di kompetisi teratas Belanda dan terakhir kali mereka kalah dengan selisih 5 gol atau lebih di kasta tertinggi adalah ketika menyerah 9-4 di tangan lawan yang sama di The Kuip pada 1964. Hasil statistik memalukan didapat Manchester United saat bentrok Liverpool di Old Trafford. Sepanjang 45 menit babak pertama, The Red Devils mencatatkan 0 tembakan ke gawang Liverpool. Sebaliknya, anak asuh Jurgen Klopp membombardir dengan 15 tembakan ke gawang United yang dijaga Onana. Dari jumlah itu, 4 diantaranya mengarah ke gawang. Dalam 45 menit babak pertama, Liverpool menguasai 58% penguasaan bola, berbanding 42% milik Manchester United. Jurgen Klopp merasa seharusnya Liverpool menang atas Manchester United, khususnya setelah penampilan dominan di babak pertama. Tapi ia tak mau terlalu meratapi hasil ini karena setidaknya ada 1 poin tambahan yang diraih. Kami seharusnya menang, itu jelas. Kami seharusnya sudah mencetak gol-gol lain di babak pertama. Tak ada tembakan dari lawan di babak pertama dan skor 1-0 adalah yang terendah yang bisa kami harapkan, kata Klopp dikutip dari Sky Sport. Laga final Super Cup Turki 2023-2024 antara Galatasaray dan Fenerbahce berjalan sangat aneh. Fenerbahce yang memainkan tim U19 kebobolan pada menit ke-1 lewat aksi Mauro Icardi. Setelah itu, para pemain Fenerbahce melakukan walkout dengan kompak keluar dari lapangan. Reuters melaporkan, aksi Fenerbahce merupakan bagian dari protes kepada operator kompetisi yang dianggap gagal memberikan rasa aman kepada pemain. Pada Maret lalu, para pemain Fenerbahce
diserang supporter Trabzonspor saat laga berlangsung. Fenerbahce juga sempat mempertimbangkan mundur dari Liga Turki. Dalam pernyataannya, Fenerbahce menyebut keputusan walkout ini semata bukan soal agenda pertandingan. Mereka mengharapkan ada perbaikan total dari federasi soal sepak bola Turki. Pelatih Chelsea Mauricio Pochettino menanggapi hasil seri 2-2 di kandang tim juru kunci Sheffield United pada Liga Inggris pekan ke-32. Ia memilih untuk legowo. Ia mengatakan bahwa setiap kontestan Liga Inggris tidak cukup hanya menguasai permainan untuk memenangkan pertandingan. Hal itu terjadi pada Chelsea yang terus-menerus mendominasi selama 90 menit laga. Baginya, ini sudah menjadi hasil yang adil bagi kedua tim. Gianluca Mancini menjalani penyelidikan terkait selebrasinya usai AS Roma memenangi Derby della Capitale lawan Lazio akhir pekan kemarin. Ketika itu, Mancini mengibarkan bendera bergambar tikus yang merupakan ejekan terhadap para penggemar Lazio. Sikap Mancini ini tidak hanya ditentang oleh FIGC, tapi juga memicu kemarahan Lazio. Kapten elang ibu kota Ciro Immobile bahkan langsung mengkritik Mancini selepas pertandingan. Anthony Martial akan meninggalkan Manchester United sebagai agen bebas dan dilaporkan telah menawarkan jasanya ke Inter Milan. Kabar ini datang dari Football Italia. Namun, menurut laporan tersebut, Inter memiliki anggaran transfer yang terbatas dan telah mencapai kesepakatan dengan Mehdi Taremi. Martial sendiri merupakan pemain yang ingin dijual oleh pemain baru MU Sir Jim Ratcliffe. Selain Martial, ada Jadon Sancho dan Donny van de Beek. Striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe memberikan ancaman akan mengalahkan Barcelona saat kedua tim bentrok di perempat final Liga Champions Kamis 11 April dini hari waktu Indonesia Barat. Laga ini bisa jadi tantangan bagi tuan rumah setelah ditahan Clermont 1-1 di Liga Prancis. Meski demikian, Kylian Mbappe memberikan jaminan akan memberikan bukti saat meladeni El Barça. Mbappe percaya hasil kurang memuaskan di Liga Prancis tak akan berdampak pada penampilan Le Parisien saat bentrok dengan Barcelona. Ultras Paris Saint-Germain telah mengirimkan pesan kasar terhadap FC Barcelona dan mengundang para penggemar untuk menciptakan lingkungan yang paling tidak bersahabat untuk menerima mereka di Parc des Princes. Dalam rilisannya, Ultras PSG menyebut Barca sebagai klub yang keji. Adalah tugas kami untuk menjadikan Parc des Princes sebagai benteng yang menakutkan bagi lawan dan agar tim kami tidak dapat ditembus, ujar Ultras PSG. Cristiano Ronaldo bersikeras meminta Al Nassr merekrut mantan kapten Real Madrid demi mengangkat level timnya agar setara klub top Eropa. Sosok legenda Los Blancos yang kekeh ingin didatangkan Ronaldo ke Al Nassr ialah Fernando Hierro. Legenda publik Santiago Bernabeu dipersiapkan sebagai calon direktur sepak bola Al Nassr. Nantinya, Hierro bakal bertanggung jawab terhadap pengelolaan kebijakan transfer pemain sampai pemilihan pelatih. Dia dipantau sebagai opsi alternatif setelah klub gagal mengangkut juru transfer asal Portugal, Miguel Rubero. Demi menggait Hierro ke Saudi, Al Nassr harus menyerahkan sejumlah kompensasi kepada klubnya sekarang, yakni Chivas Guadalajara. Asisten pelatih Timnas U23 Indonesia Nova Arianto memberikan kabar baik jelang pertandingan uji coba melawan Uni Emirat Arab atau UAE di Dubai pada Senin 8 April 2024 malam. Pasalnya, Timnas U23 Indonesia kedatangan dua pemain baru jelang pertandingan itu. Kedua pemain tersebut, kata Nova, adalah Marcelino Ferdinand dan Kakang Rudianto. Marcelino baru dilepas oleh KMSK Denza, sedangkan Kakang Gabung Tisi menggantikan Hapner. Lionel Messi menandai kembalinya dari cedera dengan mencetak gol indah pada laga MLS antara Inter Miami versus Colorado Rapids. Messi baru masuk di babak kedua, namun pada menit ke-58, ia sudah bisa mencetak gol penyama kedudukan lewat sepakan keras kaki kirinya. Namun sayang, di akhir laga Inter Miami harus bermain imbang 2-2 dengan Colorado Rapids. Real Madrid akan ditolak mentah-mentah oleh Chelsea jika mereka tetap mengajukan tawaran untuk bek kanan mereka, Reece James. Namun kabar terbaru dari Football Insider, Chelsea tidak tertarik menjual James kemanapun dan dengan harga berapapun. Meski sering keluar masuk meja perawatan, James tetap dianggap penting untuk rencana jangka panjang The Blues.
Menurut Football Insider, setelah kalah saing dengan David Raya, Aaron Ramsdale dipastikan akan meninggalkan Arsenal musim panas ini. Pemain 25 tahun tersebut dilaporkan menjadi target utama Newcastle untuk menjadi pesaing Nick Pope yang sering cedera. Meski berminat, namun The Magpies kemungkinan tidak akan menghabiskan lebih dari 30 juta pounds untuk Ramsdale. Selain Newcastle, sejumlah klub Liga Inggris lain sedang memantau situasi Ramsdale. Barcelona kini siap menawarkan kontrak jangka panjang baru kepada gelandang mereka, Pedri. Padahal kontrak Pedri sendiri saat ini masih akan berakhir pada tahun 2026 mendatang. Terlepas dari masalah kebugarannya, juara bertahan La Liga tersebut yakin Pedri akan menjadi pemain bintang masa depan Barcelona seperti dulu Xavi dan juga Iniesta. Setelah ditolak merekrut Reece James dari Chelsea, El Real tak patah arang mencari penerus bek kanan jangka panjang pasca Carvajal dan Vazquez. Salah satu opsi yang terus dikejar sekarang adalah bek kanan Manchester City yang sedang dipinjamkan ke Girona, Yan Couto. Pemain 21 tahun ini sedang menjalani musim yang luar biasa bersama Girona. Saat diwawancara oleh Radio Catalunya, ia juga tidak merahasiakan keinginannya untuk bergabung dengan Real Madrid pada suatu saat nanti. Setelah kalah memalukan oleh Heidenheim di Bundesliga, tim asuhan Thomas Tuchel harus bangkit saat menghadapi Arsenal di Emirates pada leg pertama perempat final UCL. Akan tetapi, Direktur Olahraga Munchen Max Eberry pesimis timnya akan bangkit di London nanti. Tim kami belum benar-benar stabil, tidak semudah mengatakan kita bakal menang. Tim ini harusnya malu dan menyadari bahwa mereka tak sehebat dulu lagi. Pelatih Barca, Xavi Hernandez, dapat lampu hijau dari tim medis saat dua pemain kuncinya yakni Andreas Christensen dan Frenkie de Jong telah diizinkan berlatih ringan jelang leg pertama perempat final UCL melawan PSG. Namun, mereka akan terus dipantau kebugarannya hingga hari laga. Mereka berdua juga sudah siap diikutkan rombongan untuk terbang ke Paris. Ketika Luis Enrique coba mengistirahatkan sejumlah pemain jelang kedatangan Barca ke Paris, PSG malah gagal menang atas tim juru kunci Clermont Foot di Ligue 1. Selain rasa frustasi akibat gagal menang, ditambah bek mereka Nordi Mukiele terpaksa keluar lapangan setelah mengalami cedera wajah yang cukup parah. Padahal, pemain internasional Prancis itu diperkirakan akan bermain sebagai bek kanan inti melawan Barca karena Achraf Hakimi sedang menjalani scoring di leg pertama. Menurut beberapa media Italia, Juventus kini sedang serius mengawasi manajer Brighton Roberto De Zerbi. Pelatih 44 tahun yang santer diberitakan akan melatih Munchen atau Liverpool itu malah menyatakan keinginannya untuk kembali ke Italia. Keinginan hati De Zerbi tersebut akan coba direspon serius oleh sinyonya tua dengan penawaran yang menggiurkan. Karim Benzema malah menyalahkan rekan satu timnya di Al Ittihad karena tidak mendukungnya dalam mencetak banyak gol. Ditanya oleh Action with Walia, mengapa ia tidak tampil seperti di Real Madrid, pemain Prancis itu tertawa dan berkata, "Aku bermain bukan dengan pemain yang sama secara kualitas. Bagaimanapun saya perlu dibantu rekan-rekan yang handal." Pernyataan Benzema tersebut lalu membuat para penggawa Al Ittihad lainnya merasa disepelekan kualitasnya. Itulah informasi seputar dunia sepak bola spesial dari Starting 11 News. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. See ya!